Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pulau Jawa akan tenggelam. Mengapa Pulau Jawa bisa tenggelam? Bisa jadi sebagian orang akan menjawab skeptis, tidak mungkin. Tapi jika kita berpijak pada pendapat para ahli kebumian atau geologi, tentu judul di atas bukan sekedar omong kosong. Percaya atau tidak, sebuah ramalan tentang tanah Jawa ini sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu, khususnya mengenai kehancuran Pulau Jawa setelah 100 tahun Perang Sabil, hasil ramalan dari Raja Kediri Jayabaya. Tentunya hal ini juga sesuai dengan hukum geologis, bahwa sewaktu-waktu bumi ini akan mengalami pergeseran, baik akibat gempa tektonik maupun letusan gunung berapi. Bisa juga oleh faktor manusianya sendiri, akibat manusia banyak melakukan kejahatan dan dosa besar lainnya, sehingga energi negatif yang beredar diserap oleh alam Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakseimbangan Pulau Jawa. Namun, yang menjadi faktor alam adalah adanya pengaruh global yang berupa perubahan iklim dan cuaca sehubungan dengan aktivitas manusia di beberapa negara industri. Penyebaran polusi dan perusakan efek rumah kaca telah terjadi selama hampir 300 tahun sejak revolusi industri. Aktivitas yang demikian itu menimbulkan lapisan ozon berlubang dan semakin hari semakin besar. Efeknya adalah radiasi cahaya matahari tidak langsung diserap oleh atmosfer bumi, namun langsung jatuh ke bumi. Pemanasan global pun agaknya semakin hari semakin menjadi kenyataan. Suhu bumi semakin panas. Di kutub, efek dari pemanasan ini bisa mencairkan es sehingga menambah volume air laut. Apabila dilihat dari keadaan cuaca yang sudah mulai berubah di seluruh dunia karena global warming, naiknya volume air laut, bisa dibayangkan apabila pulau es raksasa ini mencair, Jakarta bisa tenggelam. Sebuah pulau es raksasa seluas 250 km persegi, 5 kali luas Jakarta Pusat, bisa dibayangkan apabila seluruh es di Greenland mencair, bisa menaikkan permukaan air dunia sebanyak 6 meter. Jakarta Utara bisa tenggelam jika permukaan air laut naik 2-3 meter. Para ilmuwan Amerika Serikat mengklaim robohnya bongkahan es raksasa itu diakibatkan pemanasan global. Akibatnya, beberapa kota pantai dunia bisa tenggelam akibat meluapnya air laut. Pulau Jawa yang kini memiliki banyak kota pantai akan terkena imbasnya. Bukan mustahil suatu saat kota-kota itu akan hanyut tenggelam bila air laut meluap naik ke daratan. Kisah tentang tenggelamnya peradaban-peradaban kuno seperti benua Atlantik adalah salah satu contoh bahwa kekuatan alam tidak bisa dihentikan oleh manusia. Pulau Jawa adalah sebuah kapal raksasa yang ditopang oleh suspensi yang sangat besar. Suspensi ini yang selama ini meredam getaran lempeng Samudra Hindia yang terus-menerus mendorong Pulau Jawa ke arah utara. Suspensi ini membentang dari timur Pulau Jawa hingga ke barat di dekat Gunung Krakatau. Sama seperti suspensi mobil, suspensi Pulau Jawa juga memiliki oli. Olinya suspensi Pulau Jawa adalah lumpur lapindo. Dan yang berfungsi sebagai pegas adalah gas yang terperangkap bersama lumpur lapindo. Ketika pengobaran lapindo menembus lapisan gas, gas yang selama ini menjadi pegasnya Pulau Jawa ini mulai merembes keluar. Rembesannya gas tidak lewat lubang sumur, karena lubang sumur tertutup oleh pelumas pengeboran, tapi merembes melalui lapisan tanah yang tidak dilapisi casing. Akibatnya, berkurang gaya elastis yang mengimbangi energi potensial lempeng Samudra Hindia, sehingga muncullah gempa di Jogja.
Pengeboran itu pula kini membuat sistem suspensi semakin rapuh, hingga makin sering gempa terjadi di Pulau Jawa. Mengingat sistem suspensi membentang dari timur ke barat, maka tak heran jika gempa bergerak dari sebelah timur menuju barat. Mungkin akan sampai di Krakatau. Nah, kalau sudah sampai di Krakatau, Jawa praktis tidak punya lagi sistem suspensi. Dorongan lempeng Samudra Hindia akan membuat Pulau Jawa makin miring ke arah selatan, akhirnya ambruk dan tenggelam. Gempa yang sering terjadi di Jawa dapat menyebabkan kerapuhan pada penyangga pulau, yaitu menjadi kosong atau tidak padat tanahnya. Ditambah amblasnya tanah di sekitar Sidoarjo akibat lumpur lapindo. Hasil penelitian telah menunjukkan berkurangnya kepadatan dalam tanah di Pulau Jawa. Indikasinya adalah jika terjadi hujan 3 jam tanpa henti, sedikitnya ada 500 desa di Jawa yang tenggelam. Kalau 6 jam, maka lebih dari 1000 desa akan kebanjiran. Di Jakarta ini, hujan yang turun selama 2 jam saja, beberapa daerah di ibu kota Jakarta ini telah terendam air. Jika pemerintah tidak serius untuk segera membenahi lingkungan di negeri ini, maka pada tahun 2023 ini Pulau Jawa bisa tenggelam. Peningkatan volume air laut membuat banyak tanggul di Indonesia yang jebol. Salah satunya adalah Tanggul Semarang. Namun siapa sangka, ternyata kejadian ini ada dalam ramalan Jayabaya. Volume air laut yang terlampau tinggi tersebut kemudian menyapu jalanan, bak tsunami kecil dan membuat warga harus mengungsi. Tidak hanya itu, peningkatan volume air laut juga membuat beberapa tanggul di Indonesia menjadi jebol, seperti tanggul di Semarang. Konon, Tanggul Semarang yang jebol ini tertulis di dalam ramalan Jayabaya, yang menjadi tanda Pulau Jawa akan tenggelam. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan Tanggul Tanjung Mas Semarang yang jebol. Dari video tersebut, tampak luapan air tanggul menggenangi jalan raya dengan ketinggian setara dengan tinggi motor. Menurut kepolisian, kejadian ini disebabkan oleh luapnya air rob di pesisir utara Jawa Tengah yang tidak bisa tertahankan oleh tanggul, sehingga air masuk ke pelabuhan. Terjadinya tanggul jebol ini membuat aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdampak. Banyak penumpang yang akan berangkat naik kapal terganggu karena seluruh wilayah pelabuhan tergenang banjir. Selain wilayah Semarang, kota-kota lain juga mengalami banjirop seperti Tegal, Pekalongan, Demak, Pati, Rembang, dan Pemalang.